Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yun Syarifah, SPSI, MPC Psikolog, yang hari ini telah meluangkan waktu dan berkenan untuk diwawancarai. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Ibu sudah berapa lama bekerja di RSHS, Bu? Dari 2006 sampai sekarang, tahun depan 19 tahun sekarang. Wow, keren. Udah lama ya, Bu ya. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai Rumah Sakit Hasan Sadikin. eh, Mengapa Rumah Sakit Hasan Sadikin bisa menjadi pilihan utama masyarakat hingga saat ini, dan tetap menjaga daya saing di tengah perkembangan zaman, serta strategi apa saja yang dilakukan untuk mewujudkannya. Karena sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, bahwa RSS ini terkenal sebagai rumah sakit rujukan nasional yang memiliki sejarah panjang dan punya peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Ibu, apa langkah yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam menghadapi persaingan dengan rumah sakit lain, baik itu rumah sakit swasta ataupun negeri, sehingga tetap menjadi rujukan utama masyarakat, Bu? Ada beberapa hal mungkin ya yang perlu kita lihat bahwa secara historikal bahwa emang RSIS adalah sebagai rumah sakit rujukan untuk Jawa Barat ya, Hmm. di Jawa Barat. Kemudian pusat pendidikan juga sehingga eh, apa apa namanya ya di eh, di sini adalah tempat orang-orang yang belajar. Hmm. Banyak ahli di sini sehingga eh, masyarakat kan biasanya maksudnya gini, masyarakat membutuhkan nih orang-orang yang ahli dan di sini Hmm. tempatnya sehingga mereka tetap bertahan lah menurut saya pasti datang Hmm. lagi kembali karena membutuhkan. Hmm. Kemudian di tengah persaingan juga saya yakin Hmm. selalu mencari strategi-strategi untuk menjadi lebih nyaman gitu ya, lebih Hmm. orang bisa apa namanya merasa bahwa di sini adalah mendapatkan yang terbaik lah Hmm. layanannya. Kita kalau kita lihat sejarah, memang dari dulu dulu waktu saya pertama kali masuk di sini crowdednya luar biasa gitu ya. Tapi Hmm. seiring dengan waktu kan penataannya di sana sini banyak lah. Hmm. Sekarang kita tidak terlalu banyak melihat antrian dan segala macamnya kan nggak terlalu seperti dulu banget lah. Perubahannya sudah banyak lah. Kita Hmm. kalau menurut saya bisa bersaing dengan rumah sakit swasta yang sangat banyak banget di kota Bandung ini gitu ya. Kalau kita Hmm. lihat bergerak sedikit ke karena rumah sakit swasta tuh banyak banget lah pilihan Hmm. masyarakat. Tapi tetap aja karena di sini ahlinya banyak, orang kan mencari ahli ya sehingga kembali lagi ke sini. Ya, baik, Kemudian Bu. karena kita di bawah vertikal di bawah Kemenkes juga, saya yakin Hmm. banyak kebijakan-kebijakan yang mengharuskan kita berubah gitu. Jadi nggak bisa kita tak aja gitu kan. Karena kita di bawah rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes, sehingga perubahan-perubahan yang ada di Kemenkes juga kita ikut juga kan. Terjadi perubahan-perubahan juga di sini. Jadi nggak kalau rumah sakit yang di vertikal yang lain juga berubah, saya yakin RSIS juga harus mengikuti perubahan tersebut gitu. Dan Ya, seperti baik. yang akhirnya seperti yang sekarang kita bisa lihat gitu. Sudah lebih baik lah menurut saya. Iya, baik Bu. Tadi Ibu juga berbicara tentang kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kan banyak sekali ahli ya Bu ya, karena tempat Ya. jadi rumah sakit untuk belajar juga ya Bu ya. Nah, bagaimana Rumah Sakit Hasan Sadikin ini memastikan bahwa tenaga kesehatannya dan stafnya selalu kompeten dan profesional Bu? Hmm. Kompetensi dari SDM itu kan harus diperhatikan. Hmm. Kenapa? Kalau kita bisa lihat harus ada kredensial, harus ada Hmm. rekredensial. Itu adalah untuk memastikan sejauh mana kompetensi dari para SDM ini
nggak untuk memberikan pelayanan. Jadi itu pasti terupgrade terus gitu ya. Eh, Kalau misalkan seseorang SDM tidak mampu mengikuti standar yang diharuskan, itu pun ada warning kan, ada apakah supervisi atau segala macamnya hasil dari kredensial itu. Jadi eh, dengan ada aturan itu, mau itu dokter, dokter pendidik atau dokter yang layanan saja, mau itu tenaga kesehatan lain, mau itu perawat, bidan, semuanya menurut saya ikut aturan itu. Sehingga dengan aturan itu, kalau betul aturan itu dilakukan dengan baik, nggak ada sedikit minimal lah orang-orang SDM kita yang kurang berkompeten ya untuk melakukan satu pelayanan. Karena terupgrade terus ya. Gitu. Baik, Ibu. Terkait juga dengan rumah sakit pendidikan, nah sejauh mana RSAS menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan, penelitian maupun pihak swasta untuk meningkatkan mutu layanan, Bu? Oke. Eh, saya yakin karena kita rumah sakit pendidikan tentu saja harus berkolaborasi dengan membuat jejaring dengan bagian-bagian yang lain gitu ya. Misalkan dalam pendidikan saya tahu kita pun sebagai nakes kadang-kadang ditawarkan untuk membuat penelitian-penelitian gitu ya. Walaupun nampaknya belum terlalu banyak dibandingkan dengan dokter. Karena dokter menjadi satu keharusan, misalkan sebagai dokter pendidik klinis, yang saya tahu mereka ada satu keharusan harus membuat jurnal penelitian dan segala macamnya. Itu menjadi satu keharusan. Sementara di nakes lain mungkin itu belum satu keharusan, tetapi dengan aturan yang dulu yang harus misalkan naik pangkat harus membuat penelitian atau membuat karya ilmiah, itu pun sebagai satu tantangan menurut saya ya. Walaupun sekarang itu tidak berlaku lagi. Tetapi tetap karena kita rumah sakit pendidikan, jejaring dengan bagian-bagian yang lain, penelitian dan segala macamnya tetap harus dilakukan karena itu menjadi satu tuntutan gitu ya. Walaupun saya belum terlalu paham banget detail berkaitan dengan RSIS sejauh ini sudah melakukan jejaring dengan bagian apa saja. Tapi yang saya tahu sudah melakukan itu. Tapi saya tidak terlalu detailnya, tidak terlalu tahu. Iya, baik, Bu. Nah, pertanyaan terakhir, Bu. Apa upaya Ya. yang sudah dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam menjaga kepuasan pasien dan membangun kepercayaan publik? Jadi tidak hanya Oke, kualitas, tapi juga rumah sakit yang kuantitas. berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan kepuasan pasien ya, baik itu survei maupun terus dilakukan misalnya nih dengan survei kepuasan pasien, akhirnya kita bisa melihat sejauh mana eh, pasien atau keluarga pasien sudah merasa puas dengan layanan yang sudah diberikan, dan itu sudah bergulir kan. Misalkan dengan dibuat program si Elok, kalau di kita nih itu kan awalnya tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana si nakes kita, SDM kita dinilai oleh pasien atau keluarganya. Namun di samping itu sekarang dengan dibukanya layanan pengaduan hotline yang 24 jam dan segala macam keluhan pun artinya kita sudah siap untuk dinilai kan. Jadi masyarakat sekarang boleh memberikan aduan berkaitan dengan ketidakpuasan yang mereka dapatkan kan. Itu juga sebagai bagian dari upaya bahwa kita terbuka dengan kritik untuk kemajuan kan. Kemudian diingatkan juga setiap kita kan semua SDM kita ada di bawah nakes, misalkan di bawah komite masing-masing. Di bawah komite itu ada namanya subbagian etik dan profesi. Nah, itu pun bagian salah satu yang dilakukan oleh subkomite etik dan profesi itu adalah memastikan bahwa para SDM-nya melakukan sesuai dengan kode etiknya profesinya masing-masing gitu. Jadi kita ada tindakan preventif lah, mengingatkan dan segala macamnya sebelum ada kejadian. Tentu saja sebagai manusia biasa ada ya kasus-kasus yang muncul, tetapi dengan upaya preventif yang sudah dilakukan menurut saya itu menjadi warning atau pengingat bagi semua SDM di sini untuk tidak melakukan
pelanggaran gitu ya. Jadi diingatkanlah, walaupun tentu saja masih ada satu dua dari SDM kita yang eh, melakukan pelanggaran itu, tapi tidak banyak menurut saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat berharga. Dari wawancara ini, saya bisa mendapatkan gambaran bahwa keberhasilan Rumah Sakit Hasan Sadikin itu tidak hanya dari fasilitas, tapi juga pada strategi manajemen, kualitas sumber daya manusia, pelayanan, kolaborasi, serta kemampuan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Semoga Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin dapat terus berkembang, berdaya saing, dan senantiasa menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan. terima kasih Ibu. Hasbunallah wa ni'mal Sama. wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.